Kami Partai Demokrasi Indonesia dan tim penjaringan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kiranya kerja-kerja tim ini tetap tersosialisasi, tetap terjaga, sehingga pada saatnya DPP Partai akan melakukan survei. Ya, kami berharap ini bersama-sama dengan tim relawan Beta Uta tetap bekerja di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada saatnya DPP melakukan survei rating dari bawah CB sudah selesai pun di atas, karena salah satu indikator untuk DPP memberikan rekomendasi, yaitu kembali terpulang buat relawan Beta Uta. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan, Pak yang terhormat Pak CB sudah selesai pun. Dokumen kami telah terima Pak, ada beberapa persyaratan yang belum nanti dilengkapi pada 1 sampai tanggal 7 Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 5 tim membuka ruang di situ Pak, itu tanggal 1 sampai 5. Berharap di sana-sana waktu itu bisa dilengkapi. Dan selanjutnya tim akan melakukan bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Cabang melakukan verifikasi, akan melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, akan melakukan verifikasi seluruh pemberkasan, dan setelah itu berkas akan kami antar ke Ambon, ke DPD, dan selanjutnya berkas akan diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah, dan selanjutnya kandidat akan diundang untuk menyampaikan visi-misinya di Dewan Pimpinan Daerah di Ambon. Dan setelah kandidat diundang untuk menyampaikan visi-misinya di hadapan seluruh struktural partai, dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan pengurus area cabang, di hadapan seluruh struktural partai, kandidat akan menyampaikan visi-misinya. Dan selanjutnya tim bersama-sama dengan DPD di Ambon akan mengantar dokumen kandidat ke Dewan Pimpinan Pusat, dan selanjutnya kandidat akan diundang untuk mengikuti fit and proper test di DPP Partai. Kami sadar sungguh sebagai kader partai, Pak CB Sultan Sosok tuan rumah adalah yang memahami ketat isi rumahnya, di mana kamar tamu, di mana kamar tidur, di mana ruang makan. Sebagai kader partai kami sangat itu, kami Dewan Pimpinan Cabang menjamin, tapi kami yakin sungguh Pak Uta sangat memahami itu. Sebagai tuan rumah pasti Pak Uta sangat memahami isi rumahnya. Barangkali Pak Uta untuk Pak Uta dan seluruh tim relawan Beta Uta, bahwa kami Dewan Pimpinan Cabang dan tim penjaring titip teruslah sosialisasi Pak Uta dengan masyarakat. Karena tanggal 19 sampai 25 Mei tim akan sosialisasi kandidat di 11 pengurus dan cabang Pak. Karena dari situ akan dilakukan survei oleh DPP Partai. Karena kalau tim relawan Beta Uta tidak bekerja, kita juga berharap tim tetap solid mungkin, sehingga dari hasil survei itulah indikator sehingga Pak CB Sultan pun bisa mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Kita yakin sungguh bahwa Pak Uta sangat memahami Dewan Pimpinan Cabang dalam kerja-kerja kemenangan legislatif kemarin, sangat solid internal partai, seluruh caleg cukup intens, kita bisa melahirkan 3 tim di semua dapil. Kami mengumpulkan suara PDI Perjuangan 8.400 sekian. Itu modal utama PDI Perjuangan ke depan memenangkan salah satu kandidat.
Ya 80 sekian ditambah dengan seluruh tim relawan Beta Uta, yang kita usung pasti akan menang. Konteks pada perkara ini. Kita kira itu Bapak Ibu, Pak Sibisutu Sasongnya kami hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari calon Bupati Maluku Tenggara 2024-2029 Bapak Sibisutu Sasongko. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan rekan-rekan Dewan Pimpinan Cabang yang kami hormati, pimpinan dan rekan-rekan tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara priorisasi 2024-2029 yang kami hormati, para insan pers yang berkesempatan hadir di sore hari ini yang kami hormati pula, dan seluruh tim relawan Beta Uta dan Yama Miming, Renang, Abang, Urang, Waring, Soa, Maslim, dan seluruh jajarannya yang berkesempatan hadir di sore hari ini, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pertama-tama patut kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita dapat sehat walafiat dan sampai hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Yang kedua, berhubungan dengan substansi daripada pertemuan kita di sore hari ini adalah pengembalian formulir pendaftaran bakal calon Bupati Maluku Tenggara. Dengan saya mengembalikan ini berarti sudah hampir 100% saya menyatakan siap untuk maju bertarung sebagai salah satu kandidat pada kontestasi pemilu Pilkada Maluku Tenggara yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 ini. Tentu mekanisme dan prosedur yang kita temui, terutama di PDI Perjuangan, harus melalui proses yang sudah ditetapkan, dan selain sebagai salah satu kandidat, tapi saya juga adalah kader PDI Perjuangan. Saya masuk di partai ini sejak tahun 1996, hanya anggota biasa. Dan pada tahun 1997, saya ditetapkan oleh mantan Ketua DPC almarhum Pak Stephen Tapatubun dan Moses Sapsaubun menjadi Ketua Ranting Langgur. Dari sana saya berproses, dan awal mula saya masuk kancah politik ketika saya terlibat di dalam konferensi cabang yang menghasilkan Ketua DPC waktu itu Pak PV Tapatubun. Saya juga masuk dalam kepengurusan. Setelah itu saya terpilih lagi di zaman Ketua DPC Pak Tony Kare Traubun. Dan setelah Pak Tony Kare Traubun itu pun saya di dalam kepengurusan. Setelah itu Saudara Godliff Rantokna, saya juga sebagai salah satu pengurus. Setelah itu saya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang 5 tahun. Dan sampai dengan saat ini saya masih lagi di dalam pengurus sebagai salah satu ketua, yaitu Wakil Ketua Bidang Kehormatan, yang mana ketuanya Pak Stefanus Layanan dan Sekretaris Pak Levinus Warba.
Itu dari struktural partai. Kalau di jabatan legislatif periodisasi 2004-2009, setelah itu 2009-2014, 2014-2019, dan 2019 sampai dengan 2024 hari. Kalau dihitung berdasarkan periodisasi, maka 4 periode saya di DPRD. Dan 4 periode itu hanya ada pada satu partai yang namanya PDI Perjuangan. Yang namanya PDI Perjuangan. Saya langsung teringat akan nasihat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, bahwa anak-anakku, kalau mau maju jadi calon kepala daerah, mau bupati, wali kota, gubernur, tolong usahakan masuk menjadi anggota DPRD setempat minimal 1 periode. Supaya apa? Anda mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan publik, Anda mengetahui pemerintahan, Anda mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan anggaran. Minimal postur APBD itu Anda kuasai. Dan juga hal-hal lainnya. Karena kalau Anda tidak paham, itu biasanya yang terjadi itu adalah Anda tidak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi seorang kepala daerah. Salah satu isu yang paling strategis yaitu soal korupsi. Korupsi itu bisa terjadi karena peluang dan niat, tetapi juga bisa terjadi karena ketidaktahuan pemimpin yang bersangkutan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Maka Ibu Ketua Umum berpesan minimal 1 periode jadi anggota DPRD dulu, supaya belajar tentang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, termasuk fungsi-fungsi dewan, pengawasan, legislasi, dan anggaran, budgeting. Baru Ibu rekomendasikan menjadi calon kepala. Makanya kalau 1 periode saja, kalau saya yang 4 periode agak gede rasa juga, merasa bahwa Ibu pasti punya referensi tentang kami. Makanya saya optimis. Jadi kalau ada dari luar, saya berterima kasih. Teman-teman tim penjaringan saya yakin bekerja profesional, memperlakukan semua itu sama, baik kader maupun non kader. Tetapi sebagai kader, saya sendiri juga punya insting politik, pasti saya diperlakukan agak beda. Mohon maaf ini tidak perlu diklarifikasi, tetapi saya pernah diperlakukan agak beda. Karena partai ini punya jenjang sudah sangat jelas. Ya, kami sudah berulang kali partai ini mengeluarkan rekomendasi kepada mau itu calon presiden, mau calon gubernur, mau calon bupati dan wali kota. Ya ujung-ujungnya cinta sementara. Pasca itu sesian VLT kader, itu dia yang akan bertahan. Itu cerita Batu Bedaung itu. Yang lain saya tidak bilang di Maluku Tenggara, di tempat lain kami punya pengalaman, kami kecewa. Level provinsi semua bisa tahu, apalagi nasional. Kami mengorbitkan orang, mulai dari anggota biasa, kader pratama, kader madya, sampai kader kehormatan diberikan penghormatan menjadi pemimpin, baik itu kepala daerah maupun juga presiden. Tapi faktanya mereka pergi tanpa bekas. Makanya sian Fatni bicara komitmen itu hanya kader yang bisa bicara. Tidak ada yang lain. Kami merasakan pahit getirnya memimpin ini partai, berjuang bersama-sama. Ini menangis ini karena terharu ya.
bukan pemain sinetron. Menangis ini karena terharu. Proses ini tidak mudah. Gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya rasa siapapun yang punya niat untuk mendaftar maju sebagai calon kepala daerah, terutama di PDI Perjuangan, pasti punya niat baik. Daerah pasti punya niat baik. Tapi partai tentu ada mekanisme untuk menyeleksinya. Pada saatnya, kalau ada yang tidak direkomendir, pasti kecewa dan lain sebagainya. Tapi itulah namanya mekanisme yang akan berlangsung secara alamiah. Tadi Pak Sekretaris Partai sekaligus sebagai Ketua Tim Penjaringan sudah menyampaikan hasil survei. Itu sangat penting karena semua partai politik menginginkan agar rekomendasi yang dia keluarkan tidak sia-sia. Harus menang dan harus ada feedback pada waktu-waktu setelah kemenangan itu. Bicara politik itu tetap kita bicara bahwa partai sudah merekomendasikan ke depan Anda jadi seperti apa untuk partai. Minimal legislatif apa yang Anda harus buat di tahun 2029. Jadi perjuangan dari dulu berjuang tanpa kepala daerah. Bisa 3 kursi, 8.000 lebih. Kalau punya kepala daerah minimal 5 kursi. Itu pasti. Dan yang tahu mengeksekusi itu cuma kader yang paham tentang penyelenggaraan pemerintahan dan politik. Saya punya komitmen itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak terlalu bicara banyak tentang ideologi partai, karena ideologi partai kami tunggal Pancasila dan komitmen kami untuk mengembangkan dan melestarikan Pancasila dengan tetap berpihak kepada Wong Cilik itu adalah menjadi tekad dan komitmen kami semua kader perjuangan. Tapi karena ini dalam konteks momen penjaringan, maka mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau kemarin ada pernyataan saya agak sedikit membuat ada terjadi polemik di sana sini, saya rasa itu biasa. Bukan namanya seorang politisi kalau tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Harus dianggap sedikit kontroversial dan menggigit sehingga lawan juga harus terpancing untuk adrenalinnya itu bisa keluar seperti itu. Kan kita bukan tokoh agama, atau kalau tokoh agama siraman rohani itu penting. Bicara firman itu no problem. Firman itu turun, tidak ada orang yang bisa membantai itu, harus menerima. Tapi kalau politisi harus ada mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan sedikit turbulensi politik. Itu baru namanya politisi. Saya politisi murni dan saya paham juga tentang pemerintah. Karena pada saatnya juga mekanisme fit and proper test itu akan berlangsung di DPP, dan yang nanti pengalaman kami sebagai salah satu bakal calon bupati 2018 itu yang akan menguji itu tim penguji minimal sekelas doktor. Jadi survei itu penting, tetapi pemahaman daripada seorang kandidat itu rekomendasi daripada tim penguji itu juga akan menjadi bahan pertimbangan umum, pertimbangan paling utama di DPP partai pada saatnya. Kami tidak mungkin akan, PDI Perjuangan tidak mungkin, DPP pasti tidak mungkin akan mencalonkan calon yang memang tidak terlalu memahami kondisi daerahnya dan juga tidak terlalu memahami akan